yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Kalau bersuka itu wajahnya yang manis. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan Kita mau gerak bagi Tuhan. bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah, oh bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Benar-benar hati katakan hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Mari bersuka. Bersuka. Di dalam Tuhan. Yang bisa melompat kita mau melompat. Citalah. Sekarang bersuka. Bersuka. Sekarang bersuka. Sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik. Mari saat ini kita bersama-sama mau merendahkan hati di hadapan Tuhan di tempat ini. Dalam kediaman rumah masing-masing, Tuhan tetap bekerja di dalam setiap kita yang ada di rumah masing-masing. Karena itu dengan segenap hati Engkau persembahkan dirimu di hadapan Tuhan. Dan katakan kami siap Tuhan untuk boleh bersekutu pada malam hari ini. Saat ini kita memulai persekutuan doa online hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Engkau Allah yang baik Tuhan. Malam hari ini kami boleh bersama-sama di dalam rumah kami masing-masing, boleh menghadiri persekutuan doa online pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami punya waktu yang terbaik Tuhan, untuk boleh kami bersama-sama menyempatkan diri kami untuk boleh bersekutu pada malam hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang menjadi pusat di atas segalanya dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah Engkau Allah Roh Kudus yang boleh hadir di dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini kami mau bersekutu bersama dan kami percaya kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan setiap hati kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, kami mau masuk gerbang-Mu dengan setiap ucapan syukur kami. Kami mau mengecap setiap kebaikan yang telah Engkau sediakan di dalam hidup kami Tuhan. Dan rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik yang telah Engkau sediakan di dalam setiap kehidupan kami. Sebab Engkau Bapa yang kami cinta Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami dan kami mau bersyukur kepadamu. Bapakku yang ku cinta, Kau segalanya bagiku. Saat ini kita mau sadari kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bersamaku, Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu.
mengecap kebaikan-Mu selamanya. Sekali lagi kita mau katakan Bapakku yang kucinta. Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik, Kau Tuhan. sungguh baik, baik bagiku. Mari kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Katakan ku mau setia Tuhan. Mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Saat ini kita kembali mau katakan Engkau Bapakku yang kucinta. Bapakku yang kucinta, Kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu Kau bersamaku. Bapakku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikan-Mu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Apapun yang terjadi saat ini Ku Tuhan, mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Sebab Kau Allah yang sungguh baik, Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu sertai kami. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kau selalu jaga setiap dari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang selalu mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus, buat Roh Kudus yang selalu Kau curahkan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur
tangan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Kasih Tuhan. Tuhan. Rasakanlah Buat setiap kehadiran-Mu. hari Kau selalu beri kami kesehatan. Terima kasih Yesus. Kau yang juga beri kami penyembuh. Terima kasih. Sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Kami mau setia Tuhan. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur Tuhan. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Mari kita berikan sorak-sorai kita. Oh, Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kita percaya apapun yang menjadi kondisi kita saat ini, kita punya Allah yang sungguh luar biasa. Karena jika Allah beserta kita, maka tidak ada yang bisa melawan kita. Amin. Saat ini kita mau naikkan pujian kita bagi Tuhan. Jika Allah Di pihak kita, siapa dapat melawan? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Kita mengangkat tangan kita. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sebab kita lebih dari pemenang. Katakan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Katakan iblis dikalahkan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita mau melompat bagi Tuhan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Dengan semangat katakan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih
lebih dari pemenang. Katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kalau engkau pemenang, kita mau berikan sorak-sorai kita. Woo! Siapa yang percaya bahwa kita semua adalah pemenang, kita mau berikan ikon di Zoom. Jempol, kita berikan ikon jempol dulu. Saya mau lihat Zoom-nya, siapa yang merasa bahwa kita adalah lebih dari pemenang, bisa dikasih ikon jempol. Siapa cepat dia dapat. Enggak ya. Maksudnya siapa cepat dia dapat sharingnya maksudnya. Ya, kita percaya bahwa kita semua lebih dari pemenang. Saya mau undang teman-teman yang di Zoom yang sudah hadir, yang mau memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Mungkin merasa ya Tuhan ini telah menggerakkanku atau memberikan apa yang lebih daripada Tuhan yang telah berikan. Ayo kita mau katakan. Siapa yang mau sharing? Yang di Zoom? Lucy mungkin atau Sandra? Sandra silakan mau sharing San. Nardo. Itu. Resen yang mau sharing, Resen dari Zoom, ayo. Masa anak Tuhan nggak mau sharing, Re? Ayo. Tadi bilang lebih dari pemenang, semua pemenang. Nah sekarang pemenang masa nggak ada yang berani sharing? Ayo Resen, nggak apa-apa Resen, ayo. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Nggak usah malu. Saya malu-maluin, tapi situ nggak usah malu. Ya sudah. Sandra, oh ya Sandra, silahkan. Halo, shalom. Shalom. Suaraku jelas nggak ya ini? Jelas. Oke, akhirnya ya setelah sekian lama kita pede, akhirnya bisa sharing lagi ya ini, walaupun lewat online. Sama ini kan satu arah ya. Akhirnya puji Tuhan kita boleh saling ngomong, saling ngobrol kayak gini. Sharing kebaikan Tuhan. Saya tergerak untuk sharing karena sesuai dengan judul PD kita hari ini, kasih seorang penolong. Memang saya bersyukur saya punya Tuhan yang benar-benar menjadi penolong bagi saya. Kenapa? Karena walaupun saya ini belum bekerja, tapi saya kan sedang menyelesaikan tugas akhir saya. Sudah lewat sih, tapi sungguh-sungguh saya merasakan bahwa Bapa saya, Tuhan saya itu adalah seorang penolong yang tidak pernah meninggalkan saya sendirian gitu. Bahkan mungkin di mata manusia saat itu, mata saya pribadi, saya menganggap bahwa sudah tidak ada harapan. Tapi sekali lagi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, mulai dari Tuhan pertemukan saya dengan dosen-dosen penguji yang baik, dosen pembimbing yang baik, sampai orang-orang responden yang sebenarnya itu mustahil untuk didapat dalam waktu cepat, dalam waktu sekejap. Tapi Tuhan kirimkan, Tuhan pimpin, Tuhan tolong saya, Tuhan ketemukan saya dengan orang-orang yang juga bisa bantu saya untuk men-share, menyebarluaskan link saya, sehingga semua responden boleh boleh mengisi, dan setiap dari data-data yang saya butuhkan tuh boleh terkumpul. Saya bersyukur penyertaan Tuhan boleh kasih kesehatan juga buat keluarga saya dalam masa-masa yang sulit ya bagi setiap orang ya. Tapi Tuhan terus bekerja, Tuhan terus mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi saya, tapi bagi setiap teman-teman yang juga hadir dalam Zoom ini, saya percaya. Itu sih. Oke, terima kasih. Thank you, Kak Alfat. Wih, luar biasa Sandra, kita berikan tepuk tangan dulu buat Sandra yang sudah pertama kali mau sharing. Kalau mau 10 yang sharing nggak apa-apa loh ya. Oh, silahkan Lucy, silahkan. Loh, aku tepuk tangan ini, Rek. Lu enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Enggak kelihatan mataku. Minus. Jauh. Tapi katanya Lucy mau sharing enggak apa-apa. Lu silakan, Lus. Ini sing lain mana? Mau kok enggak ada. Ya itu sudah tak bilangin. Ayo dibuka dong. Enggak mau.
Aku nih happy banget loh bisa Coba pede tampilin, ngelihat tampilin, muka-muka. mukanya Ayo tampilin. guys, Ini loh, muka aku kan bulat kelihatan, nah situ nggak mau nampilin kan ya apa sih? mungkin Tampilin. mungkin pada berat badan tambah nambah semua jadi malu gitu Mbak ya. Termasuk aku nih cempluk nih cempluk. Ya wes lah, aku mau sharing. Ya apa ya? Terkait ambil penolong wes. Jadi Kayaknya aku beli dulu. aku merasa tahun ini tuh rasanya cek berate gitu loh. Jadi dari awal itu memang kan wes Nardo, maaf lupa. Ya gak apa-apa tuh. Terus maksudnya dari awal itu kita tahu dewek, kita punya rencana atau rancangan gitu. Dari awal 2020, aku tahun ini mau ini, udah ada listnya gitu. Tapi ternyata tahu-tahu mau masuki mulai bulan Maret itu kayak, loh kok satu persatu tuh apa ya rencana kita ini bisa batal, cancel kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak ya dibilang kecewa, tapi ini terjadi di seluruh dunia gitu toh. Jadi ya mau nggak mau ya apalagi mau kecewa sejauh mana gitu. Terus belum lagi kayak apa namanya? Aku pribadi kan teman-teman mungkin sudah pada tahu toh apa papaku nggak ada juga meninggal bulan April gitu. Jadi ini tambah sesuatu sing berat gitu loh. Tapi ya apa ya Tuhan itu selalu nolong dan dia itu enggak pernah meninggalkan. Itu ada ayatnya di Yesaya 41. Aku lupa ayat berapa tapi Yesaya 41 dan di situ tuh apa ya Tuhan itu benar-benar meneguhkan gitu loh. Kalau aku tuh tidak akan meninggalkan kamu dan kamu itu tak pegang dengan tangan kananku gitu loh. Maksudnya tangan kananmu tuh tak pegang gitu loh. Jadi kamu tuh enggak perlu takut. Intinya ke sana. Dan puji Tuhan ya masih bisa survive tuh sampai bulan Agustus gitu toh. Maksudnya tuh kalau dilihat dari awal tahun tuh rasanya wes gak bisa ini gitu loh. Tapi puji Tuhan ini kan kita sampai bulan Agustus itu bisa anjingku kayaknya bersuka cita di belakang dan bisa dan maksudnya itu kayak apa ya gak tahu dari mana Tuhan itu selalu mencukupkan setiap kebutuhan. Jadi teman-teman yang mungkin pekerjaan lagi lesu, mungkin juga nggak ada pekerjaan bahkan kayak aku nih statusnya lagi gak jelas juga dari kantorku. Tapi aku ambil positifnya sih. Positifnya adalah aku libur selama setahun penuh gitu aja. Jadi nanti ke tahun depan baru punya rencana apa lagi kayak gitu. Dan aku ngerasa bahwa apa ya? Aku seneng gitu loh pede tuh bisa sharing lagi kayak gini tuh aku lebih seneng gitu daripada selama ini kan di mana-mana tuh pede cuman live. Maksudnya ya satu arah apa tadi? Kayak satu arah tok ya San ya. Satu arah gitu. Dan aku ngerasa kayak ya wes kayak ngeliat nonton YouTube gitu tau loh. Gak ada something spesial gitu. Gitu sih. Dan aku percaya bahwa teman-teman nek manapun keadaan sekarang tuh pasti Tuhan tolong gitu. Udah. Semangat Lucy. Tuhan sungguh luar biasa, kita percaya. Mungkin saat ini banyak hal yang dialami tetapi Tuhan tetap kasih yang terbaik. Oke, ada yang lagi mau sharing lagi? Satu yang mau sharing? Ayo yang dari Zoom mungkin. Silakan, enggak apa-apa. Ayo kita sharing. Ada yang mau sharing? Nardo, enggak sharing Nardo? Nah, Regina mungkin yang mau sharing Regina. Silakan Regina. Ayo Rek. Sebentar sabar ya, sabar. Masih mempersiapkan diri dengan baik. Barusan di unmute. Enggak bisa. Nah, yuk
Ayo Regina silahkan. Saya ke kanan, saya ke kiri dulu ya. Sudah. Shalom teman-teman. Ya maaf karena beberapa ya kebanyakan sound di sini jadi saya harus ke depan. Ya. Gini sih bicara soal penolong juga ya. Di kondisi pandemi ini memang aku sama kayak Celusi sih, sama-sama kondisi lagi nggak jelas juga mau gimana. Tapi ya memang puji Tuhan sih masih ada di support sama kantor. Tapi di masa seperti ini tuh kayak bikin aku kayak setiap hari itu selalu bertanya sih kayak kerjaanku ya apa, aku harus kerja apa dan apa yang harus aku lakukan untuk ke depan nih kayak gitu loh. Cuman semakin ke belakang, semakin jalan yang terjadi itu malah kayak aku semakin penuh dengan pemikiran, aku bingung kerja, aku harus kerja seperti apa, aku harus gimana kayak gitu loh. Tapi hal itu tuh justru semakin membebani dan semakin lama aku semakin kebingungan dengan keadaan yang ada gitu loh. Belum lagi ya hal-hal lainnya selain pekerjaan yang ada yang harus mau nggak mau tak hadapin juga kayak gitu sih. Nah tapi akhir-akhir ini benar-benar diingetin banget sih sama Tuhan kalau di sini tuh yang aku pertanyaan itu seharusnya itu bukan gimana aku bekerja, gimana aku harus bekerja, gimana harus aku meluangkan waktuku gitu, tapi enggak. Tapi di sini tuh kayak mau diingetin sama Tuhan itu kayak mau aku tanya sama Tuhan di setiap hariku itu Tuhan mau apa dalam diriku kayak gitu. Dan ya puji Tuhan sih dengan kondisi yang seharusnya kurang karena ya memang cuma disupport dari kantor dan aku tidak bekerja. Jadi pada akhirnya itu jadi pada akhirnya itu jadi sesuatu yang buat aku sih, aku lupa ke distract. Tadi aku mau sampai mana? Ke distract. Ya jadi sih kayak jadi pertanyaan gitu loh tiap hari. Kayak Tuhan mau apa dari aku di setiap harinya kayak gitu sih. Dengan begitu tuh kayak aku menjadi lebih belajar berserah dengan maunya Tuhan itu kayak apa. Setelah menghadapi beberapa minggu yang dikit-dikit mewek karena ya bingung sih kerjaan mau ya apa, tapi di sini tuh kayak selalu dicukupkan entah dari mimiku tercinta itu, terus ya dan hal-hal lainnya yang bisa nutupi gitu sih yang ada kayak gitu. Ya jadi aku pada hari ini pun aku sangat-sangat bersyukur karena memang penyertaan Tuhan itu tetap ada buat aku, tetap Tuhan itu nggak pernah biarin aku jatuh, nggak pernah biarin aku gulung-gulung, ya gitulah pokoknya ya terlantar. Tapi Tuhan itu tetap pelihara aku, tetap di kondisi apapun itu Tuhan tetap ada, tetap menemani kayak gitu sih. Oke, sedikit itu sharing dari aku. Thank you Regina. Oke, masih bisa. Siapa lagi? Mungkin ada. Oh sudah, oke. Oke, kita percaya bahwa apapun yang menjadi keadaan kita, Lucy, mungkin Sandra atau Regina, kita percaya bahwa Tuhan memberikan rancangan yang lebih daripada apa yang kita pikirkan. Ada satu lagu yang nanti saya bawakan di penyembahan ini. Sebenarnya lagu ini adalah lagu ASM Worship. Mungkin teman-teman sudah ada yang dengar atau belum, tetapi kita mau bersama-sama dengan kerendahan hati kita mau menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sharing yang saat ini boleh kami dengarkan bersama-sama. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang sungguh baik yang hadir di dalam setiap kehidupan kami. Ada satu firman yang mengatakan bahwa
Carilah dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Mungkin teman-teman mikir, kok aku kekurangan materi Tuhan. Tetapi ketika kita flashback kembali dalam hidup kita, Tuhan tetap memberikan kekuatan, Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan telah memberikan sukacita yang melimpah, yang jauh melebihi dari apa yang kita pikirkan. Kita pikirkan berkat-berkat yang tidak perlu terlalu besar, tapi berkat yang kecil yang Tuhan telah sediakan, itu sungguh Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Karena itu kita mau bersama-sama dengan kerinduan hati, kita mau menghadap Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, ini aku, dan aku mau menyembah Engkau dengan segenap hatiku. Dengan segenap hati kita mau menghadap Tuhan. Sebab Engkau yang boleh menjadi Allah yang kami rindukan. Engkau yang selalu ku rindu, Berdiam di dalam-Mu Tuhan. berdiam dalam hadirat-Mu. Engkau yang selalu ku perlu, Hanya Kau perlindunganku di dalam-Mu. Ku bersyukur di dalam-Mu. Ku menyembah Roh Kudus hadir di sini. Jamalah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Dengan suara kita mau katakan, Engkau yang selalu ku rindukan. Engkau yang selalu ku rindu. Saat ini kami menghadap-Mu Tuhan. Berdiam dalam hadirat-Mu. Engkau yang selalu ku perlu. Engkau yang selalu ku perlu. Hanya Kau perlindunganku di dalam-Mu. Ku bersyukur di dalam-Mu. Ku menyembah Roh Kudus hadir di sini. Jamalah Tuhan, Jamalah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. kita mau angkat tangan ke Tuhan. Roh Kudus Engkau Allah yang melihat setiap hadir kami di Tuhan. sini. Jamalah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Roh Kudus hadir di sini. Engkau Allah yang boleh hadir di sini Tuhan. Jamalah setiap Engkau hati tahu yang boleh yang kami alami dalam hidup ini. membeku. Tapi Engkau yang hadir di dalam kuasa Ku Roh Kudus Tuhan. percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku.
hadir di sini. Jamalah setiap hati yang membeku. Ku percaya kuasa-Mu bekerja. Roh Kudus pulihkanku. Roh Kudus pulihkanku. Roh Kudus pulihkanku. Kawalah kami, kawalah kami satu-satunya. Tiada yang lain seperti-Mu. Oh, angkat tangan kami Tuhan, kami angkat tangan kami ke Bapa. Biarlah ditinggikan nama-Mu. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami di tempat kami masing-masing. Dan kuasa Roh-Mu boleh melingkupi setiap kami Tuhan. Kami boleh teringat firman-Mu, janganlah engkau khawatir akan hidup-Mu, akan segala apa yang engkau makan, akan apa segala yang engkau minum. Burung pipit pun yang tidak memiliki apa-apa tetap engkau pelihara Tuhan. Bunga bakung pun boleh mekar sungguh indah di taman yang telah engkau sediakan Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap diri kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau benar-benar melekat kepadamu dan terus mencari Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah malam hari ini kami boleh duduk diam di hadapan-Mu Tuhan untuk mulai mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Kalau Engkau boleh utus Romo Priambodo bagi setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, kami mau buka hati di hadapan Engkau, sehingga pemberitaan firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini sungguh boleh memberkati setiap hati kami Tuhan, memberkati hidup kami, sehingga kami siap senantiasa menghadapi segala situasi di dalam kehidupan kami. Kami mau siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan Engkau Tuhan berbicara pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami naikkan dengan perantaraan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Halo Romo, kita mau sapa dulu pembicara kita pada malam hari ini yaitu Romo Priambodo. Sungguh luar biasa, Romo Priambodo boleh menyediakan waktu untuk memberikan pewartaan firman pada malam hari ini. Halo Romo, Romo hadir Romo? Sudah? Oke. Oke Romo, kita sambut Romo hari ini dengan firman-Nya. Oke. Dah. Halo Romo, mau enggak kelihatan mau mukanya mau? Ya, Mukanya Romo enggak kelihatan. mukanya nggak kelihatan. Ketutupan Ketutupan gambarnya. apa? Ketutupan virtual background mau. Sabar. Nah, cip. Gini ganteng mau. Siap. Gitu. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Malam Romo. Malam, ya. Baik, semoga semua sehat selalu, bahagia selalu di masa pandemi ini. Dan pada malam hari Romo juga berbahagia karena bisa bersama-sama dengan kalian memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, terutama di masa pandemi ini. Untuk bacaan yang boleh kita akan renungkan bersama pada malam ini dengan judul, dengan tema yang diambil dari Regina, saudari kita Regina, mengambil judul bersama yang kita renungkan, kasih yang menolong. Romo mengambil sebagai permenungan kita dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Roma akan membacakannya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa suara Romo jelas? Suara Romo jelas? Oke. Dalam bacaan yang tadi kita Romo bacakan, yang pertama, perikop ini di awal bab 14, itu Yesus memberikan kata-kata yang jelas di ayat 1, jangan gelisah hatimu. Jadi ayat 15 adalah kelanjutannya. Ini dimasukkan dalam segala perkataan perpisahan Yesus. Perpisahan Yesus
pada murid-muridnya dan menyampaikan pesan-pesan. Pesan yang pertama dikatakan, jangan gelisah hatimu. Saudara-saudaraku, banyak kegelisahan, banyak ketakutan, kekhawatiran yang kita alami dalam kehidupan ini. Juga di masa pandemi ini, Yesus mengatakan di awal di ayat ini, di bab 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jalan, kebenaran, dan kehidupan. Maka kita mengikuti jalan, kita mengikuti kebenaran, dan hidup di dalam Kristus sendiri. Dan di dalam bacaan yang tadi Romo sampaikan, Yesus menjanjikan penolong yang lain. Romo membawahi penolong yang lain ini. Penolong yang lain sangat penting, saudara-saudaraku dalam Kristus, saudara dan saudariku dalam Kristus. Dengan kata lain, penolong yang lain mau mengatakan bahwa ada penolong sebelumnya atau penolong yang sebelumnya sebelum yang lain. Penolong itu yakni Bapa sendiri. Allah Bapa yang menciptakan semesta alam. Allah Bapa ini kalau kita melihat dalam penciptaan juga dikatakan Allah memberi penolong yang sangat sepadan dengan dia, yakni Hawa. Adam diberikan penolong yang sepadan dengan dia, yakni Hawa. Lalu yang kedua, Allah menolong Israel dengan mengutus para nabi. Panjang sejarah, pertolongan Allah tiada terhenti. Allah menolong manusia untuk menebusnya dari dosa, termasuk juga Yesus sendiri. Menolong manusia menjadi Mesias, menjadi juru selamat. Inilah yang pertama menjadi identitas Allah. Menolong, penolong, hati yang selalu terulur tangannya bagi kita manusia di sepanjang zaman, mulai dari penciptaan. Dan penolong yang lain, yang kedua, yakni Roh Kudus sendiri atau Roh kebenaran. Dalam bacaan tadi dikatakan Roh penghibur. Roh penghibur ini penting. Karena para murid pasti setelah ditinggal Yesus nanti akan mengalami banyak tantangan, akan mengalami banyak ketakutan dan kecemasan. Bagaimana kita menghayati Roh Kudus, Roh kebenaran ini? Pertama-tama tentu kebenaran di dalam iman. Kebenaran di dalam iman kita percaya, kita berserah, kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, kita sungguh-sungguh totalitas berpusat pada Kristus, kepada Bapa dan juga kepada Roh Kudus sendiri. Lalu kebenaran di dalam hidup. Saudara-saudariku yang terkasih, kebenaran iman kalau kita tidak menjalankan di dalam kehidupan atau sabda dalam daging, dalam sikap dan perbuatan, itu menjadi pincang. Kita manusia yang cenderung lemah, cenderung rapuh, cenderung berdosa. Kita memiliki kecenderungan itu, kita pun juga memiliki kebenaran di dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi nomor poin 3 adalah apa yang menjadi identitas Allah yang selalu menolong, Bapa yang menolong. Yang kedua, penolong yang lain, yakni Roh Kudus, Roh penghibur. Dan yang ketiga, amunisi atau isi core hati dari penolong itu adalah kasih Tuhan, kasih Allah yang begitu besar. Kasih yang begitu besar inilah yang sungguh boleh kita syukuri. Kasih yang setia, kasih yang tak pernah berhenti, kasih yang mengerti, menyelidiki kita masing-masing satu persatu, kasih yang menguatkan kita, kasih yang menopang kita. Dalam Injil dikatakan juga, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni Yesus.
Dan dalam bacaan hari Minggu yang lalu kita boleh mendengar dalam bacaan yang kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 35 sampai 39. Sungguh menarik. Dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari cinta Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau pedang atau bahaya atau pandemi corona COVID atau permusuhan atau pertentangan di tempat kerja atau pekerjaan yang sekarang serba sulit dan susah atau segala sesuatu yang menggelisahkan, menakutkan di saat-saat ini. Siapa yang dapat memisahkan kita dari cinta Tuhan, cinta Kristus? Tidak ada. Cinta Tuhan mengalahkan segalanya. Kasih Tuhan menembus batas-batas, bahkan diri kita yang terdalam. Bahkan juga luka-luka dalam diri kita pun dipulihkan. Bahkan kita pun juga disempurnakan dalam kasih. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, saudara-saudariku dalam Kristus, bersyukurlah atas kasih Allah, kasih Tuhan, kasih Bapa, kasih Putra, dan juga kasih Roh Kudus yang selalu menolong kita sekalian. Pada kesempatan ini, Romo juga mau mengajak, mari melihat kembali satu khotbah yang sungguh luar biasa yang disampaikan Paus kita pada Minggu Pentakosta. Minggu Pentakosta tahun ini di sekitar wabah pandemi ini. Ada tiga hal yang Bapak Paus sampaikan. Roh Kudus yang menolong itu selalu berkarya di dalam tiga hal menurut beliau. Yang pertama, pembaruan. Kita selalu memiliki ketakutan, kegelisahan. Kita lebih aman jika semua terkendali. Ide-ide kita, kenyamanan kita, bahkan kita datang kepada Tuhan, tapi datang dengan sampai pada batas-batas tertentu, tidak sepenuhnya. Seringkali kita mengikuti, tapi kita menerima pada titik tertentu saja, belum total. Kita sulit untuk berserah diri kepadanya dengan penuh kepercayaan. Mengizinkan Roh Kudus untuk menjadi jiwa dan panduan kehidupan dalam setiap keputusan hidup kita. Maka Allah selalu membawa pembaruan, Roh Kudus membawa pembaruan. Pembaruan dalam hidup kita. Ingat, dalam perjanjian lama, Nabi Nuh diejek saat Nabi Nuh membuat bahtera. Tapi itu pembaruan. Ingat bahwa Abraham meninggalkan negerinya menuju ke tanah terjanji. Itu pembaruan. Ingat Musa menghadapi Firaun, membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu pembaruan. Yesus pun sama. Membarui isi bumi dan juga Yahudi, keyakinan iman Yahudi dengan keselamatan. Kalau kita melihat tubuh kita ini, sel-sel di dalam diri kita ini, semua ada pembaruan juga. Membarui terus-menerus. Maka sifat dasar manusia adalah pembaruan terus-menerus. Termasuk di dalam iman, kita mengalami pembaruan. Maka di dalam PDKK ada pembaruan rohani Katolik, ya kan? Pembaruan karismatik. Kita benar-benar membawa pembaruan ini, pemenuhan, memberi sukacita sejati, ketenangan yang sejati, tidak ada duanya. Allah mengasihi kita dan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Yang kedua adalah harmonis. Nampaknya Roh Kudus itu membawa kekacauan.
Karena beragam ya, beragam. Oh, ada karunia, ada rahmat ini, ada karunia ini, ada karisma ini, karisma itu nampaknya. Namun semuanya ini oleh karyanya yang luar biasa merupakan sumber kekayaan yang besar karena Roh Kudus meskipun beraneka ragam itu memiliki persatuan yang sama. Jadi keseragaman ini bukan keseragaman, keanekaragaman yang membawa kepada keharmonisan. Kalau kita melihat dengan pandemi corona ini, bagaimana apa yang harmonis di alam ini digerus oleh virus yang terjadi dan ini mendunia. Ingat sekarang beberapa negara mengalami gelombang kedua pandemi corona. Termasuk yang terbaru adalah di Manila. Sebelumnya di Vietnam. Kita sampai sekarang, sampai dengan bulan ini, sampai 111.000, 112.000 sudah yang terjangkit. Dan sampai kapan ini? Kita terus-menerus melihatnya di dalam iman bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam ini pasti ada turut serta manusia. Apakah itu menghalangi, itu berasal dari Allah? Tidak, bukan dari Allah. Namun Allah tetap berkarya di dalam apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Maka kita pun juga bisa melihat di masa pandemi. Hikmahnya ya, biasa dulu kalau kita pergi, kita makan, jarang berkumpul dengan keluarga, sekarang bersama keluarga, makan bersama, masak bersama, ya kan. Bagaimana apa yang dulu sungguh-sungguh terbatas satu sama lain, sekarang satu dengan yang lain berkomunikasi kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, saudara-saudariku, Roh Kudus itu sendiri adalah keharmonisan. Maka karya Roh Kudus adalah karya yang harmonis. Bagaimana di persekutuan ini? Apakah satu dengan yang lain juga saling menerima kelemahan, saling memberdayakan, bukan memperdayai, tapi memberdayakan satu sama lain. Oleh karena iman, oleh karena satu dalam tubuh ini, saling memberdayakan. Di rumah masing-masing saling memberdayakan, harmonis di mana kita berada. Dan yang terakhir, kita boleh melihatnya khotbah Paus, yakni tentang perutusan dan misi. Setiap karya Roh Kudus selalu mengandung perutusan dan misi. Setiap dari kita punya misi yang harus diselesaikan. Entah misi A, B, C, kita punya misi yang harus diselesaikan. Misi secara manusiawi, tapi juga misi di dalam iman. Kita menyelesaikannya. Ada seorang teolog berkata, menurut beliau, jiwa ibarat perahu layar. Roh Kudus adalah angin yang mengisi layar itu, mendorong ke depan, dan hembusan angin itu adalah karunia-karunia roh. Kekurangan dorongan atau kekurangan kasih karunia-Nya berarti kita jauh dari Roh Kudus, dari Tuhan sendiri. Roh Kudus membawa kita ke dalam misteri Allah dan menyelamatkan kita dari ancaman-ancaman. Roh Kudus mendorong untuk membuka diri, bukan menutup diri, tapi membuka diri, membuka tangan, keluar untuk mewartakan, menjadi saksi kabar baik Injil, mengkomunikasikan sukacita iman, pertemuan dan perjumpaan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus yang kita alami. Saudara-saudaraku, maka 3 hal ini yang menjadi karunia Roh Kudus bagi kita sekalian. Yang pertama, tadi dikatakan bahwa karya Roh selalu membarui. Yang kedua adalah harmonis, dan yang ketiga adalah perutusan atau misi. Dan yang terakhir untuk penutup dari yang Romo sampaikan pada malam hari ini,
Mungkin kita bisa selalu menguatkan, mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus, penolong. Yang pertama, kita selalu berdiscernment, membedakan roh dalam hidup kita. Roh yang baik, roh yang jahat, yang buruk, yang mana. Kita selalu setiap hari menyediakan waktu untuk membedakan roh. Keterampilan untuk membedakan roh ini juga bisa dijalankan di setiap momen hidup kita. Mungkin pagi ada kejadian ini, kejadian itu, membedakan roh. Ada pekerjaan, ada persekutuan, membedakan roh. Selalu kita memiliki senjata yang sungguh luar biasa, membedakan roh. Yang kedua, mungkin kita bisa berdoa ketika melalui masa-masa yang sangat sulit. Kita bisa berdoa, ya Tuhan Yesus, atau ya Roh Kudus, jika Engkau ada di sini, apa yang akan Engkau perbuat? Ya Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, jika Engkau ada di sini, apa yang akan Engkau perbuat? Itu akan membantu kita sekalian untuk semakin menikmati kasih Allah, pertolongan dari Roh Kudus, pertolongan dari Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kita sekalian. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang bisa Romo berikan pada malam hari ini. Tidak terlalu banyak, tapi mungkin bisa memberikan peneguhan terutama bagi saudara-saudara sekalian, saudari-saudariku, di rumah masing-masing, di pekerjaan masing-masing, di dalam setiap pergumulan masing-masing, di dalam setiap iman masing-masing. Tetap kuat, tetap semangat, tetap sehat. Semoga persekutuan ini berbuah dan terus berkembang, juga iman saudara-saudariku sekalian. Kita tutup dengan doa. Datanglah ya Roh Kudus, kasih yang menolong, penuhilah hati umat-Mu. Kobarkanlah di dalamnya api cinta kasih-Mu. Kepada saudara-saudari muda sekalian, persekutuan doa karismatik di Paroki Santa Maria Tak Bercela ini. Engkau yang berkarya, Engkau yang bekerja, Engkau selalu menolong dengan kasih-Mu yang besar. Hadirlah dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap keseharian suka duka yang dialami saudara-saudari kami ini. Dan kami beriman sepenuhnya dan percaya sepenuhnya, berserah diri sepenuhnya kepada-Mu ya Tuhan. Jagalah, lindungilah senantiasa saudara-saudaraku. Lindungilah, sertailah di dalam segala pekerjaan, dalam kesehatan, dalam keluarga masing-masing. Biarlah mereka selalu tinggal di dalam Engkau, karena kami yakin Engkau selalu tinggal di dalam mereka. Ya Bapa, inilah kami Tuhan. Jadilah bagi kami menurut perkataan-Mu sendiri. Tuhan bersama-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudaraku sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa firman yang telah disampaikan oleh Romo Priambodo. Mungkin Romo, kula nuwun, mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya sesuatu boleh ya Romo? Halo, Romo? Oke, bagi teman-teman yang mungkin masih memiliki unek-unek nih tentang sesi yang dibawakan sama Romo Priambodo, mungkin bisa angkat tangan, raise hand di Zoom, atau mungkin yang nggak mau ngomong diketik aja nggak apa-apa via chat, nanti bisa dijawab oleh Romo Priambodo.
Oke, silahkan teman-teman yang mau ditanyakan. Lucy mungkin ada yang mau tanyakan Lus. Gimana tentang yang dibawakan oleh Romo Priambodo? Silakan. Oh, Romo ada pertanyaan dari teman. Contohnya discernment itu gimana Romo? Caranya discernment contohnya gimana? Pembedaan roh, contoh pembedaan roh. Pertama-tama yang bisa dilakukan adalah menganalisa. Menganalisa yang terjadi, yang sering Romo lakukan adalah membiarkan roh itu bekerja dengan berhening. Nanti akan ditunjukkan sendiri oleh roh bahwa oh ini mengarah kepada yang baik, ini mengarah kepada yang kurang baik. Lebih banyak cara kerja roh seperti itu. Atau juga bisa juga melalui tanda-tanda bisa juga. Tapi yang lebih banyak terjadi adalah dengan menyediakan waktu sendiri untuk hening. Maka ada beberapa tempat adorasi itu sebenarnya tempat juga untuk discernment. Atau doa-doa pribadi kalian masing-masing itu juga butuh tempat untuk discernment. Atau sejenak untuk hening. Ada beberapa hal umpamanya bisa juga berdoa panah. Romo selalu pakai ini kalau berdoa panah. Umpamanya. Dengan pegang begini, Tuhan berikan petunjuknya. Ada keyakinan yang muncul dalam diri tiba-tiba seperti itu. Ini yang Romo biasa jalankan. Contoh itu contoh discernment. Kalau contoh discernment yang paling agak lengkap mungkin memakai metodenya Ignatius Loyola ya. Di situ banyak untuk discernment. Nanti coba dicari discernment menurut Santo Ignatius Loyola. Tapi ini metode Yesus. Terima kasih, itu yang bisa Romo jawab. Lucia Kusuma. Oke, dari Lucia sudah terjawab ya Lus, bagaimana contoh discernment. Kalau belum Terus terjawab nanti Romo akan jawab lewat telepon. Oh, Romo, nomor teleponnya mungkin bisa dicatat. Di chat Romo di situ, jadi nanti bisa tanya secara pribadi. Siap. Ya, mungkin nanti sama Romo di chat ya di situ. Siap. Mungkin ada lagi yang mau tanya di. Saya nanti minta di Regina saja, di Regina atau Stefani itu. Oh ya udah, berarti ke Regina ya Romo ya. Ya berarti perantaranya Regina. Oke, dicatat Regina yang tadi berbaju kuning, ya. Kalau bahasa kalian mungkin pembedaan roh ya, atau apakah juga pasti intinya sama. Oke. Oh, ada yang bertanya lagi? Ayah, mungkin Ayah. Romo bertanya boleh? Boleh Romo kalau Romo mau tanya. Nah Romo mau tanya sama siapa Romo? Apakah melalui media begini yang Romo sampaikan tadi jelas? Apakah bisa ditangkap atau ada kendala mungkin karena memang kita berhubung melalui media, tidak berhubungan secara langsung. Yang sudah jelas angkat jempolnya. Yang nggak jelas, nggak jelas juga. Ya yang jelas angkat jempolnya dong, ayo. Kalau yang nggak jelas berarti harus kasih pertanyaan tuh Romo. Ayo. Sekarang mau kasih pertanyaan Romo atau mau jempol?
Ada lagi yang tanya tuh. Jadi discernment itu harus selalu mengetahui. Secara prinsip ya. Secara prinsip ya. Karena gerak roh itu selalu meminta kita untuk menyesuaikan diri pada bisikan, pada suara roh itu. Secara prinsip ya. Oh. Romo, kalau saya tanya boleh Romo? Silakan. Romo, kalau discernment sama suara hati itu bedanya apa Romo? Discernment sama suara hati. Discernment bisa menghantar kita pada suara hati. Suara hati itu suara Allah sendiri. Kalau maka discernment adalah jalan menuju suara hati. Oh. Saya sih kalau mikir, kadang-kadang mikir, oh suara hatiku bilang seperti ini. Itu berarti jalan discernment itu menuju ke suara hati itu ya. Nah, suara hatiku berkata begini, kita harus discernment juga. Apakah sungguh-sungguh ini suara hati yang terdalam atau lain, ya kan? Itu yang perlu kita telusuri dulu. Kalau memang kita berdiscernment membedakan roh dengan baik, kita akan mendengarkan suara roh itu sendiri, suara Allah sendiri, suara hati yang terdalam. Oh berarti kalau gitu perlu diuji juga ya Romo, kayak misalnya suara hatinya ini benar atau enggak gitu ya Romo ya. Dan makanya tadi pembedaan dalam pembedaan roh. Kadang kerja roh itu lambat, kadang kerja roh itu cepat. Jadi kita selalu menyesuaikan kita yang ngamper ke karya roh itu. Apakah Romo, terima kasih untuk penjelasannya. Masih ada Romo. Ini ada yang tanya di ini, Sandra Tie. Apakah setiap keputusan harus discernment? Iya. Secara manusiawi mungkin berdasarkan pendekatan-pendekatan dari berbagai bidang ilmu, secara rohani, apalagi di dalam kehidupan kita, umpamanya memutuskan seperti sekarang ini, umpamanya pandemi. Apakah saya ada beberapa orang yang mulai bisnis online, makanan, segala, apakah saya bisa bertahan apa tidak? Kalau saya tidak bisa bertahan, saya tidak jalan bisnis online. Saya jalan bisnis online. Tuhan memberikan seperti suara hati ya, jalan ya. Seperti itu. Oh, tahun ini saya mau menikah, saya mau melamar dia, saya mau menembak dia, saya mau menikah dengan dia. Oh, saya sudah siap. Oh, belum, saya ini belum siap. Jadi selalu ada komunikasi, selalu ada dialog, saya katakan dialog dengan Roh Kudus sendiri, dengan Tuhan sendiri. Lalu jangan mengambil keputusan saat kita senang atau sedih. Saat kita senang atau sedih atau marah. Itu bukan karya dari roh, itu bukan karya dari Tuhan, itu karya sendiri. Apakah setiap keputusan harus discernment? Iya. Kalau kita butuh ambil keputusan cepat, apakah harus discernment? Nah, keputusan ini tergolong keputusan yang bagaimana? Keputusan yang apakah berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan kebiasaan. Kalau kita sudah terbiasa menjadi pemimpin, kita akan ada roh yang bekerja di dalam diri kita itu, yang memang ada bahaya spekulasi ya. Tapi ini ada ancaman di sini, segera terkumpul. Oh ini di sini, saya mau merenungkan sejenak, sejenak. Oh arahnya ke sini. Maka harus segera melakukan proses secara internal, secara pribadi atau diskusi dengan yang lain, bahwa dalam doa maka bisa tepat juga diputuskan. Cara menguji discernment itu benar atau tidak, gimana Rana? Cara menguji discernment itu benar atau tidak? Yang cara mengujinya yang bisa dilakukan, yang biasa orang melakukan ya. Yang pertama, saya tidak merasa gelisah lagi.
Kalau kita merasa discernment kita benar, saya tidak gelisah lagi, saya percaya diri, saya mantap. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat hasil-hasil discernment kita yang sebelumnya, apakah ada beberapa hal yang keliru, itu di mana, yang benar di mana. Nah, itu juga salah satu untuk menguji discernment kita benar atau salah. Kalau kita gelisah, kita masih kurang mantap, berarti ada yang keliru. Berarti kita belum mengambil keputusan atau hasil discernment kita belum total. Belum sungguh-sungguh hadir dalam proses itu. Begitu Angelica Cucio. Mana Angelica Cucio? Oh, Angelica. Ya, oke. Oke. Jelas Romo, oke, baik, puji Tuhan, jelas. Jelas. Oh ya, berarti Romo kalau kita sebelum discernment itu berarti kita harus punya kedekatan dengan Tuhan ya. Maksudnya sering rajin berdoa, baca firman gitu. Supaya ketika kita discernment bisa jelas gitu Romo. Salah satu yang Romo sampaikan terakhir tadi, itu yang metode kami Romo-Romo CM. Metode kami Romo-Romo CM. Tuhan atau ya Roh Kudus, jika Engkau hadir di sini, apa yang akan Engkau kerjakan? Dengan menanyakan itu dalam benak kita, itu juga akan ditunjukkan. Tuhan, jika Engkau hadir dalam situasi keluargaku seperti ini, apa yang akan Kau lakukan, Tuhan? Apa yang akan Kau perbuat? Apa yang Kau kerjakan? Jika Engkau hadir dalam situasi pandemi ini, Tuhan, apa yang akan Kau kerjakan? Itu membimbing kita untuk membuat keputusan untuk melihat ini yang dimaukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu. Saudari-saudaraku. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi nih dari Angelica? Mau tahu ketika keputusan itu keliru, apakah itu artinya Tuhan tidak menolong? Kalau keputusan keliru, apakah itu kesalahan Tuhan? Yang salah kita, yang keliru kita. Kita kurang masuk, kurang bekerja sama, kurang bersinergi dengan karya Roh sendiri. Maka yang harus membarui diri adalah kita, bukan. Tapi Tuhan tetap selalu menolong. Itulah hebatnya Tuhan. Nah, kalau kita umpamanya salah jalur, ternyata di sana Tuhan juga ada, mengembalikan kita ke jalur yang lain. Padahal kita yang membuat keputusan ke kiri. Kalau ini keputusan ke kanan, tapi kita ke kiri, keliru. Ternyata Tuhan di sana membimbing kita kembali ke yang benar. Maka selalu ada pembaruan terus-menerus itu penting. Begitu Angelica. Tuhan selalu menolong. Kita yang seringkali tidak menolong diri kita. Kita yang juga kurang bisa menolong orang lain. Oh ya, mantap mau, terima kasih. Sandra Tia tanya lagi. Ada sharing nggak mau? Pak Romo mengambil keputusan yang penting dengan discernment. Hasilnya bagaimana? Ada satu sharing saat saya mau kaul kekal. Ini sangat penting bagi saya. Karena apa? Kaul kekal itu seperti, kalau bagi kalian itu seperti menikah. Seperti marriage. Jadi saya berdiscernment. Salah satu yang menjadi bahan discernment saya adalah Tuhan, jika saya memang ini jalan saya, berikanlah petunjuk bagi saya. Maka salah satu yang saya temukan petunjuk dari Tuhan, saya ini tipe berkeluarga atau tipe yang hidup dalam sendiri, membaktikan diri kepada Tuhan.
Nah, ketemunya di situ. Saya merasa menemukan diri saya cenderung dalam kehidupan saya sesuai dengan tipe saya untuk sendiri dan membaktikan diri pada Tuhan. Jadi saya ditunjukkan oleh Tuhan oleh sebuah teori kecenderungan oleh diri saya, tapi juga diantar pada yang lain. Hasilnya puji Tuhan sampai sekarang sudah berapa tahun 12 tahun hidup membiara sudah 20 tahun, lalu tabisan sudah 10 tahun. Saya tabisan angkatan dengan Romo Rudianada, kalau kalian tahu Romo Rudian, 10 tahun tabis. Hasilnya luar biasa. Baik, ada yang lain? Lucy mau ngomong atau clap hand? Oh, clap hand. Luar biasa, kita beri tepuk tangan semua buat Romo. Semoga Romo selalu memberkati melalui firman-firmannya bagi anak-anak muda ya Romo. Amin. Ya, saat ini kita mau berdoa dulu Romo. Sebelum berdoa, nanti Romo memberi berkat ya terakhir nanti. Oh, ya, boleh Romo. Romo berkatilah. Nanti terakhir atau bagaimana? Kita sekarang. Oh, Romo, ini kan kita mau doa pengendapan dulu, pakai satu lagu Romo. Setelah itu lagu selesai, doa, kemudian nanti berkat penutup ke Romo ya. Nanti saya info Romo. Oke. Thank you Romo. Mari saat ini kita mau kembali tenangkan hati di hadapan Tuhan. Satu hal yang kita dengarkan dari Romo Priambodo bahwa apapun yang ada di dalam kehidupan kita, kita butuh suatu keputusan, apakah itu benar atau salah. Kita harus melatih diri kita untuk berdiscernment. Kita harus melatih diri kita untuk dekat dengan Tuhan, sehingga kita dengan jelas bisa mendengarkan Roh Kudus yang boleh mengarahkan setiap hidup kita kepada Tuhan. Saat ini kita mau bawa hati kita kepada Tuhan. Sekali lagi kita mau undang Roh Kudus untuk boleh memenuhi setiap kita. Apapun yang saat ini teman-teman hadapi di dalam situasi saat ini, mungkin merasa bahwa kok seperti ini ya Tuhan, aku harus hadapi situasi seperti ini. Tetapi percaya bahwa Roh Kudus telah ada dalam setiap hati kita, dan kita mau terlebih dahulu mencari kerajaan Allah, maka Dia yang boleh menyediakan segala hal yang baik di dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau mohon kuasa Roh untuk boleh turun atas setiap kita, untuk memenuhi setiap hati kita. Allah Roh Kudus, biar Engkau yang boleh memenuhi setiap hati kami. Penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan
bagimu Tuhan. Mari saat ini kita mau undang Roh Kudus. Allah Roh Kudus Penuhi kami. penuhi kami. Ku rindu Kau selalu. Saat ini Roh Kudus boleh bekerja di antara setiap kita. Hidupku Semua katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Saat ini kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Ubah hatiku, Jelikanku, jadikanku jamahlah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kami mau letakkan setiap hati kami Tuhan di hadapan Engkau. Apapun yang saat ini kami alami Tuhan, biarlah Roh-Mu boleh bekerja di antara setiap kami, mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh semakin mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, sembah Kudus, Kudus. Engkau Allah yang kudus. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, Bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. mari sembah Dia. Sikiara la yara la mayara la 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 la. Sikiara la yara la yara la yara la mayara la 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 la.
Roh Kudus, Engkau yang boleh hadir di setiap kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau ambil suatu komitmen di dalam hati kami, supaya kami boleh semakin mengandalkan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika Roh Kudus-Mu boleh bekerja Tuhan, kami boleh siap menghadapi segala sesuatu, dan Roh Kudus-Mu boleh menunjukkan setiap kami mana yang terbaik yang boleh kami ambil, terutama di dalam situasi saat ini Tuhan. Ampuni setiap kami kalau seringkali kami mendukakan Roh Kudus yang telah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Seringkali kami berlari cepat untuk mengambil suatu keputusan, tetapi keputusan itu seringkali juga tidak seiring dengan apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa melekat kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa mengerti apa yang boleh dikehendaki Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh beroleh firman-Mu pada malam hari ini melalui Romo Priambodo. Kami percaya Tuhan, dia boleh menjadi Romo yang senantiasa memberkati banyak anak muda, terutama yang butuh pengertian tentang firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika firman-Mu boleh ada, Engkau wartakan, maka boleh berbuah di dalam kehidupan kami, dan kami mau bertumbuh di dalam iman untuk boleh semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan doa online pada malam hari ini. Kami yakin Tuhan kami boleh juga bertemu dalam pertemuan yang berikutnya dengan lebih banyak orang, sehingga benar-benar persekutuan doa ini boleh semakin memberkati banyak jiwa. Terima kasih Tuhan. Romo silahkan untuk menutup dengan berkat. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. limpahkan berkat-Mu berlimpah bagi saudara-saudariku sekalian, para saudaraku yang melayani dalam persekutuan doa karismatik kami secara online ini, juga worship leader dengan juga pendukung-pendukungnya, bagi host yang ada. Berkatilah Sandra Tie, berkatilah Rainer Sule, berkatilah Ayah dan Luis, berkatilah Rahel Maudi, Monica, Regina, Priska, Shirley, Lucia Kusuma, Grand Tambunan, Angelin, Jenny, Stefani, Christopher, Andre Guna, Alfredo, Angelica. Berkatilah Tita, Vinda, Rael Modi, dan Valian. Semoga Roh Kudus senantiasa hadir dan tinggal dalam diri mereka. Semoga karya Roh senantiasa hadir dalam setiap karya, sikap, perilaku mereka. Amin. Curahkanlah Roh Kudus-Mu dan hadirlah senantiasa dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, dalam keluarga masing-masing. Amin. Semoga Kau berkati persekutuan ini, Kau jadikan bertumbuh dan berkembang di dalam Engkau sendiri. Amin. Dengan hamba-Mu yang Kau urapi ini, limpahkan berkat-Mu yang berlimpah atas kami semua, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, sekali lagi kita mau berikan tepuk tangan kita untuk kehadiran Romo malam hari ini. Terima kasih juga. Oh ya teman-teman, sebelum kita menutup persekutuan doa, ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh saudari kita Regina. Silahkan Regina bisa menyampaikan pengumuman. Shalom teman-teman, terima kasih untuk keikutsertaannya hari ini di PD kita pada bulan ini yang membahas tentang kasih seorang menolong. Untuk pengumuman kita punya PDP online. Yang pertama kita punya PDP online itu apa? Itu apa sih? Kita akan melakukan pelayanan doa
Jadi bagi teman-teman yang ingin untuk didoakan, memiliki kerinduan untuk didoakan, bisa chat kita di DM Instagram pdmpkk_di_smtb. Jadi nanti teman-teman bisa DM kita, nanti dari timnya kita yang bakalan kontak kalian semua kayak gitu. Terus pengumuman yang kedua itu kita punya sel. Sel itu apa? Sel itu kelompok kecil umat. Jadi teman-teman yang mau sharing boleh, mau ikut sharing bareng, yang mau belajar firman bareng bisa di sini. Jadi teman-teman juga bisa kontak di Instagram PDMPKK di SMTB tadi. Nanti kita akan kontak juga untuk prosedurnya seperti apa, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada talk show. Kita punya talk show di setiap hari Jumat jam 7 itu di Instagram pdmpkk_di_smtb. Mungkin operator bisa dibantu tulisan Instagramnya gimana? Oh sudah ya, sudah ada di chat. Jadi bisa bagi yang belum tahu Instagramnya bisa di follow, bisa nanti dikontak di situ seperti itu. Kira ada pengumuman yang lain? Oke, pengumuman yang lain PD bulan depan. Mungkin PD bulan depan kita masih belum tahu mau seperti apa teknisnya. Nanti akan kita kabari, jadi bisa stay tune di Instagram kita juga. Ya, semuanya kembali Instagram. Seperti itu. Ya, Wow, luar biasa, Regina. Loh ini feedback ya? Enggak apa-apa. Oke, ya SMTB ini punya acara yang banyak sebenarnya. Nah, kalau mau kepo-kepo itu boleh tanya ke Regina. Nanti apa yang mau jadi agenda-agenda dia tahu banyak. Nah, di masa-masa seperti ini kita bisa walaupun kita nggak bisa ketemu, kita bisa bertemu di dalam online. Nah, kayak tadi bisa PDP online. Nah, saat ini kita mau bersama-sama menutup persekutuan doa ini. Kita mau katakan jika Allah lagi ya, jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan. Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan. Sekali lagi. Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Biarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jangan kita ke atas, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita lebih dari pemenang. Karena kita lebih dari pemenang, maka kita akan bertemu kembali dalam persekutuan doa online yang ke depan. Nah, kita mempersiapkan sesi foto, jadi jangan ditutup dulu Zoom-nya, semua dibuka wajah-wajahnya. Kita akan memberikan sesi foto. Oke? Oh ya. Ayo, yang bagian foto siapa ini? Oh, Grandville. Oke. Senyum. 3. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Tidur malam kita sungguh diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke. Sampai jumpa.